Saya masih melihat bukan seperti kantor pejabat, tapi ada batu-batu alam seperti ini, luar biasa. Maksudnya apa nih, Jenderal? Ya hanya preferensi aja. Oh, preferensi pribadi. Pribadi. Jadi nggak mau lepas dari alam kalau saya mencoba menerjemahkan. Betul sekali. Karena ini juga nggak di coating atau nggak dilapis ya? Di coating tapi natural. Oh, natural. Oke. Intinya alam benar. Alam. Kayu, batu. Dan tentara harus menyatu dengan alam. Dan menyatu dengan rakyat. Oh, siap. Itu harus bisa. Jadi kalau dulu ada ABRI manunggal dengan rakyat, ABRI masuk desa ya, manunggal dengan rakyat dan sebagainya, sekarang beda namanya. Tapi yang paling dibawa misalnya Babinsa, itu kemudian dia berbaur dengan warga dan lain sebagainya untuk kemudian bukan memata-matai, bukan, tapi melihat apa kekurangan, apa yang bisa dibantu. Bisa ceritakan soal itu, Jenderal? Ya, tugas mereka teritorial, Mas. Teritorial ini kan Ipolek Sosbud Hankam. Ya. Jadi semua sektor kehidupan lah. Intinya kita tuh memonitor. Mungkin saja ada misalnya embrio-embrio, sesuatu yang kemudian mungkin lead to chaos. Apapun itu ya? Apapun itu. Mau kanan, mau kiri, mau atas, mau bawah. Betul, walaupun sosial, belum tentu awalnya mungkin belum tentu hubungannya dengan keamanan, tapi sosial. Oh, bisa jadi baik mungkin ke warga misalnya. Ini misalnya kelompok-kelompok tertentu misalnya gitu ya? Ya, maksudnya misalnya tadi kelangkaan misalnya apa? 9 bahan pokok. Itu kan dimulai dari sosial. Nggak ada hubungannya dengan keamanan, tapi ini bisa menuju ke sana kalau tidak segera di-manage. Kayak dulu misalnya minyak goreng beberapa bulan lalu. Itu bisa chaos. Dan ini menarik, saya mau tanya, apa peran TNI di situ? Jadi kita bukan lead sektor, karena memang tugas pokok kita kan bukan ke situ. Tapi dalam operasi militer selain perang, kita memang punya 14 tugas-tugas. Di antaranya membantu pemerintah di daerah, dan seterusnya lah. Nah, di situ kita bukan lead, bukan memimpin, tetapi kita membantu. Karena apa? Kita yakin kalau kita kerjasama itu namanya teamwork, itu ada saja peran yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya pada saat kenaikan harga tadi, kita bisa diminta tolong untuk misalnya memonitor. Karena apa? Karena antara laporan dari lembaga yang memang memiliki kewenangan, kan dia juga pasti punya networking dan punya cara. Tapi kita juga di lapangan hanya karena jaringan kita kan sampai ke desa-desa tadi, Mas, sampai Babinsa. Kita punya boots on the ground. Jadi punya orang di desa sana yang bisa memonitor nyatanya gimana di sana. Bisa saja secara umum kan digeneralisir, kabupaten ini, kecamatan ini harganya sekian, tapi belum tentu. Di tingkat desa, spesifik desa apa, belum tentu harganya segitu. Bisa jadi lebih mahal. Oh iya. Dan itu bisa menimbulkan chaos. Apabila tidak segera direspon cepat. Dan itu sampai ke telinga Panglima TNI? Oh iya, kalau begitu menonjol pasti, kan selalu dilaporkan terus. Saya mau tahu, dalam berapa waktu, misalnya ada kejadian jam 7 pagi, sampai ke Panglima TNI dari Babinsa, katakanlah di pelosok misalnya Sulawesi atau Kalimantan atau Papua atau Sumatera. Berapa jam kemudian untuk sampai ke Panglima TNI? Biasanya yang laporan kan biasanya Pangdam. Pangdam dapat laporan dari para. Kalau genting misalnya? Ya, seperti yang misalnya terjadi di mana? Di pembunuhan kah atau walaupun nggak ada hubungannya dengan tugas kita, itu cepat. Ya, pembunuhan maksudnya terkait dengan anggota TNI atau enggak, di luar? Bahkan di luar. Oh ya? Iya, itu kan juga salah satu info yang dikumpulkan. Jadi kasus-kasus kriminal pun tentara harus tahu? Ya, artinya secara tidak langsung mereka mendengar. Dengan mendengar mereka melaporkan. Karena mungkin suatu saat ada hubungannya dengan kita. Mungkin. Betul, seperti kasus misalnya saya sebutkan di Bandung waktu tabrak lari dua sejoli, saya lupa namanya waktu itu. Betul. Itu kan nggak ada yang tahu kalau tentara nggak ada yang waktu tahu, itu. karena mereka pakaian preman. Dan itu waktu kejadian sebelum tahu waktu ada tentara yang melakukan waktu itu. Itu sampai ke Panglima TNI juga informasi itu? Atau sampai ke Pangdam waktu itu? Jadi waktu ada kejadian seperti itu kami mungkin tidak aware. Karena kan yang tertabrak juga bukan militer, yang pelakunya belum tahu waktu itu? Waktu itu belum tahu, dan bahkan tahunya kan setelah dicari oleh keluarganya. Betul.
Betul. Kan berapa hari kemudian itu? Iya, 7 hari kalau tidak salah. Kan saya langsung ke sana waktu itu dan dianggap hilang waktu itu. Dianggap hilang. Baru kemudian belakangan muncul bahwa yang melakukan adalah anggota TNI. Nah, Itu ujungnya. pentingnya. Nah itu. Oke. Jadi jangan sampai salah kaprah, bukan untuk mengetahui segala sesuatu, untuk melakukan sesuatu, bukan sama sekali. Sama sekali enggak. Oke, tapi bahwa ada antisipasi awal yang dilakukan oleh TNI. Betul, betul. Ini banyak yang belum diketahui, saudara, karena saya 20 tahun liputan juga di TNI, tentu ini juga hal yang baru juga. Tentu, boleh dong saya sedikit Boleh. mengetahui ini, karena terbuka. Boleh. Ini bedanya tentara, tapi yang kemudian juga akademisi. Pak Doktor kan? PhD. Belum selesai, Mas. Oh, belum selesai, masih Belum ya? selesai. Saya doakan, kalau gitu kandidat doktor. Tapi S2-nya ada 2? Master of Arts, Master of Science, Master of Philosophy, 3. 3, oke. Gelar masternya ada 3. Oke, luar biasa. Sedangkan kandidat doktor sebentar lagi ya. Luar biasa. Ini ruangan yang 1 pekan baru jadi. Cuma ada yang kurang menurut saya di sini. Alat untuk latihan beban. Cable cross kah, atau bench press kah, atau apapun. Nggak ada. Biasanya ada, karena dulu waktu saya mampir ke ruangan beliau, menjadi Kadis Penat waktu itu ya. Tahun berapa saya lupa, 2013, 2014, 14 betul ya. 14 awal, itu ada alat latihan beban namanya cable cross kalau nggak salah. Betul ya? Kalau sekarang di rumah, di garasi. Oh, kalau di rumah saya ada. Ada. Di sini belum, karena belum jadi, belum dibawa. Di stadion. Oke. Di stadion, memang stadion Cilangkap ini kan memang pusat olahraga, Mas. Iya. Ini juga sedang direnovasi dan sebentar lagi lah. Dugaan saya mungkin 3 minggu sampai 4 minggu Ada. pasti jadi. Nah, di situ lengkap, Mas. Karena running track itu saya nggak mau ini, tapi itu sangat bagus karena yang dipakai oleh stadion di Tokyo untuk Olimpik 2020. Jadi cukup bagus. Nah, kemudian di situ ada gymnya besar sekali dan outdoor. Dan outdoor juga oke. Loh, iya. Standar internasional. Internasional. Tapi saya ingin tanya, 58 tahun masih latihan beban? Masih, Mas. Tiap hari. Tiap hari? 24/7. 24/7. Artinya 7 kali seminggu dan setiap kali ya mungkin 2 jam. Setiap harinya 2 jam? Kali 7 hari? Kali 30 atau 31 hari sebulan? Hampir non-stop, tapi ya kalau udah profesional tentu tahu hari ini apa, besok apa, beda-beda, nggak boleh sama. Iya, beda-beda, betul. Beda Kalau otot. sama, cedera. Iya. Dan semua orang yang melakukan latihan beban pasti pernah cedera. Kalau nggak, no pain, no gain. 4 kali. 4 kali? 4 kali cedera. Itu biasa, tinggal bagaimana kemudian kita bisa bangkit. Orang berhasil bukan orang yang selalu sukses, Betul. tapi orang yang bagaimana ketika dia jatuh, dia bisa bangkit. Wah, hebat ya, betul, Mas. Bisa jadi motivator. Dan kita belajar, Mas. Justru belajar pada saat cedera itu, oh iya, gara-gara Itu itu. luar biasa. Saya latihan waktu itu selalu latihan shoulder. Itu yang rawan bagi saya. Kenanya di latihan shoulder terus. Baik. Ini saya mau tanya nih, Jenderal. Ini biasanya kalau di ruang tentara, saya mau izin ya. Agak lancang ini. Saya boleh duduk sini ya. Ini tempat duduknya Panglima TNI, saudara. Ya. Saya mau tanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini TV lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini war room kan? Oh iya, Mas. Apa ini gitu? Jadi kita punya 6 PC, Mas. Oke. Kita punya 6 PC, tapi kita punya 4 display. Jadi PC-nya ada 6, nih PC-nya ada di sini semua, ada 6 buah. 6 buah, tapi kita displaynya ada 4. 1, 2, 3, 4 di sana. Oke. Nah, itu Laporan. Oh, ini yang mana ini? Yang operasi khusus? enggak, yang point to point. Oh, point to point. Oke, yang dekat sini. Kalau operasi khusus saya mau dengerin juga. Jadi ini ada war room. Apa yang dilihat, Jenderal? Jadi kita bisa melihat apa saja. Karena misalnya kita bisa menarik dashboard dari semua satuan kami. Oke. Jadi kita kan misalnya dari Angkatan Udara ada namanya Popunas. Dashboard itu informasi singkat lah gitu ya? Ya, dashboard itu tampilan yang sebetulnya ada di mana, Ya. tapi kita bisa download di sini. Oke. Dan kita punya akses juga ke sana. Jadi Popunas itu adalah pusat operasi udara nasional. Itu yang dimiliki oleh Angkatan Udara. Jadi untuk memonitor
semua air traffic. Jadi kalau misalnya ada pesawat asing masuk dan sebagainya, Panglima TNI tahu? Iya, tahu, pasti tahu. Nah, jadi itu kemudian dari pusat info maritim juga, dashboardnya bisa kita lihat. Laut ini, oke. Laut, kemudian dari misalnya operasi langsung. Operasi langsung ini bukan dashboard, tetapi kita menggunakan SATCOM, Satellite Communication. Itu operasi di mana saja, kita punya SATCOM yang stasionar, kita juga punya Satellite on the Move, SOTW, yang juga bisa mentransmit data dari sana. Jadi misalnya, walaupun tidak secanggih misalnya negara besar, pada saat mereka operasi apa, raid di Afghanistan waktu itu, kan itu bisa disaksikan di The White House misalnya. Nah, di sini pun bisa, tapi walaupun tidak secanggih mereka. Tapi kita punya instrumen, infrastruktur ICT, Information Communication Technology itu cukup nggak banyak sekali, tapi sudah ada. Kalau misalnya ada mata-mata masuk lewat katakanlah misil atau apapun ya, misalnya waktu itu terjadi di Pulau Sulawesi, saya lupa, Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara, yang dikatakan kemudian mirip seperti Glider. Kontroversi pro dan kontra ketika keturunan PKI bisa masuk TNI. 1 Januari sudah purnawirawan, sudah sipil lagi. Makanya politik dong.